Salam, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih Rukun Santa Agnes. Selamat malam juga kepada Bapak Ibu yang pada malam hari ini mungkin menyempatkan diri untuk ikut beribadah secara virtual bersama Rukun Santa Agnes. Pada malam hari ini kita kembali beribadah secara virtual bersama keluarga Bapak Heri Kunchara. Mari kita buka dengan lagu pembukaan. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kemarin adalah hari Rabu Abu. Kita mulai masa Prapaskah dengan semangat tobat dan niat untuk berpuasa dan berpantang. Malam ini dengan semangat tobat itu kita beribadah bersama dan kita mencoba merenungkan bagaimana Yesus memberi syarat jika kita ingin mengikutinya. Mari kita siapkan hati kita dengan hening sejenak. Kita akui bahwa kita manusia lemah yang sering jatuh dalam dosa dan kesalahan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, malam ini
kami datang kembali kepadamu untuk berbakti bersama sebagai umat dari Rukun Santa Agnes. Kami mohon berkat-Mu bagi kehidupan kami, dan jarilah kami untuk dapat lebih mengasihi Engkau karena kemurahan hati-Mu yang melimpah. Malam ini kami mau berdoa bersama keluarga Bapak Heri Kunchara yang memohon berkat-Mu bagi keluarga mereka. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku mengharapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sama
Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh. Tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kemarin merupakan hari Rabu Abu yang merupakan dimulainya masa Prapaskah. Bacaan pada malam hari ini sungguh merupakan bacaan yang tepat untuk memulai masa puasa kita. Dalam masa Prapaskah ini, hendaknya kita berpuasa dan berpantang. Barangkali dari gereja ada panduan untuk melaksanakan puasa dan pantang. Namun, secara sederhana, puasa berarti makan kenyang hanya sekali atau 1 kali sehari. Pantang berarti tidak makan daging atau makanan lain yang disukai. Kita akan mengorbankan segala kesenangan dan keuntungan sesaat dengan penuh rasa syukur atas kelimpahan karunia Tuhan. Dengan ini, maka sifat serakah bisa dikurangi sekaligus mewujudkan penyesalan atas dosa di masa lalu. Dengan berpuasa, maka kita bisa menemukan diri kita yang sebenarnya, sehingga bisa membangun pribadi yang selaras. Puasa akan membebaskan diri kita dari segala ketergantungan jasmani, serta ketidakkeseimbangan emosi dan semangat serupa juga berlaku pada saat kita sedang berpantang. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus mengatakan bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan dan bahkan sampai dibunuh. Yesus melanjutkan amanatnya dengan mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Jadi, kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, kita harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari.
arti menyangkal diri? Menyangkal diri adalah menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi. Ini adalah suatu tindakan yang tidak mudah, karena kita sering melakukan apa-apa yang kita anggap gampang dan menguntungkan kita, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa banyak dalam kehidupan sehari-hari kita bertanya terlebih dahulu kepada Allah sebelum mengambil keputusan-keputusan. Penyangkalan diri melibatkan pertobatan yang terus-menerus, karena penyangkalan diri melibatkan kerendahan hati. Bagaimana dengan memikul salib? Salib atau penderitaan merupakan jalan yang harus kita tempuh untuk mengikut Yesus. Sebab sejujurnya, kita hidup di dunia, penderitaan tidaklah sepenuhnya dapat dihindari. Tidak perlu dicari, penderitaan akan datang sendiri. Memang ada penderitaan yang datang karena kesalahan kita. Tetapi ada juga yang bukan karena kesalahan kita. Juga ada penderitaan yang harus kita terima sebagai konsekuensi dari panggilan hidup yang kita jalani sebagai pengikut Kristus. Pendeknya, hidup kita sebagai murid Kristus tidak terlepas dari salib. Kita memikul salib karena kasih kepada Tuhan. Dalam bacaan pertama, Musa mengingatkan untuk memilih kehidupan, yaitu dengan mengasihi Tuhan dan mendengarkan suaranya dalam konteks mengasihi Tuhan. Inilah kita menyangkal diri dan memikul salib kehidupan kita. Penyangkalan diri yang terus-menerus yang didasari oleh kebenaran dan kasih kepada Allah akan semakin membuat diri kita menjadi semakin mirip dengan Kristus. Semoga demikian. Amin. Mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa masa Prapaskah. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Meski belum semua dari kami dapat
langsung hadir di gerejamu seperti masa-masa sebelumnya. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Ingatlah juga akan mereka yang telah menjadi korban pandemi. Terimalah arwah mereka dalam pangkuan-Mu. Berikanlah berkat kesembuhan juga bagi mereka yang sekarang sedang sakit. Semua ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi paroki kami. Berkati para pastor kami dan seluruh umat di paroki kami, khususnya umat dari Rukun Santa Agnes. Semoga Roh-Mu senantiasa menyertai kami, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kami terhindar darinya. Berikanlah kekuatan dan hiburlah anggota rukun kami yang sedang sakit. Pandanglah juga Bapak Heri Kunchara yang sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau berkenan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon dengan rendah hati, berikanlah kesehatan yang baik bagi orang tua dari Bapak Heri Kunchara dan Ibu Kristina yang berada di Jakarta dan Toraja. Semoga di masa tua mereka dapat merasakan berkat-berkat-Mu dan mensyukuri semuanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dampingilah anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan, terutama anak-anak dari Bapak Heri Kunchara. Semoga mereka dapat belajar dengan baik dan akhirnya dapat lulus dengan nilai baik pula. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah keluarga Bapak Heri Kunchara agar mereka tetap hidup dalam lindungan-Mu, dan kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai keluarga ini, baik dalam pekerjaan dan kehidupan mereka sehari-hari. Kami mohon,
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah ibadah pada malam hari ini kita tutup dengan doa penutup. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Semoga benih sabda-Mu yang kami dengarkan pada malam ini dapat bertumbuh subur dalam diri kami, dan kami dapat lebih peka dalam panggilan-Mu untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Dengan demikian, ibadah pada malam hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah.